Upload video tetapi tidak ada yang menonton. Coba kalian bisa pakai trik ini. Setelah saya terapkan dengan cara ini, saya telah mendapatkan penayangan 11.000. Dan saya juga telah mendapatkan jam waktu tonton 584 satu video saja. Nah, di sini saya juga telah mendapatkan subscriber 149. Oke, bagaimana triknya? Ikuti langkah-langkah di dalam tutorial video ini. Halo, apa kabar sahabat Mata Lentera? Semoga kalian diberikan kesehatan dan channel kamu semoga makin berkembang. Dan saya yakin pasti kamu sedang mengalami penurunan view atau penayangan di video kamu. Memang sedih sih ketika kita itu capek-capek membuat konten, editing video memakan waktu lama, dan ketika upload video bukannya banyak view, makin hari makin turun saja. Oke, di sini kita pelajari bersama apa penyebab video kita bisa sepi dan gak ada yang menonton. Dan sebenarnya ini perkara mudah, tapi bagi YouTuber pemula pasti rasanya sulit banget menerima kenyataan ini. Untuk poin yang pertama, kalian harus membuat konten sesuai rekomendasi YouTube. Jangan sampai kamu itu melawan rekomendasi YouTube. Dan apa yang direkomendasikan oleh YouTube, kamu wajib membuat konten yang sama tapi tidak serupa. Jadi seperti ini. Saya akan contohkan rekomendasi video di channel saya. Kita buka di analistik, lalu masuk di konten. Setelah sudah di konten, di sini kita lihat di bagian cara penonton menemukan video Anda. Dan kita geser ada istilah penelusuran YouTube dan kita geser lagi di sini ada konten yang menyarankan Anda. Nah, silakan kalian buat dan sesuaikan yang sudah direkomendasikan oleh YouTube. Nah, di sini saya harus membuat konten yang sama, tapi isi videonya di saat membuat konten caranya dibedakan. Kalau kita membuat konten seenaknya sendiri, dijamin video kita susah banget dikenali oleh algoritma ataupun direkomendasikan. Gini, saya akan contohkan simpel saja. Untuk rekomendasi videonya saya yaitu tentang video short. Tetapi saya membahas tentang klimaks cerita musik. Nah, ini sudah di luar rekomendasi. Otomatis video akan mengalami penurunan view. Tetapi saya itu lebih yakin lagi karena konten tutorial itu ada waktunya akan trending walaupun tidak sesuai rekomendasi. Nah, banyak YouTuber pemula yang terjun dan mencari informasi tentang tutorial YouTube. Di saat nantilah pasti akan ada waktu yang tepat akan direkomendasikan oleh YouTube. Oke, setelah di sini kalian sudah memahami dan semisal kalian sudah membuat video mengikuti rekomendasi YouTube. Sekarang tugasnya tinggal cara upload video yang baik agar video kita dikenali oleh algoritma. Silakan kalian buka aplikasi YouTube dan perhatikan ada tanda icon plus di tengah bawah layar, kita tekan saja. Di sini banyak beberapa fitur, yang pertama video, video short, live, dan posting. Kita fokus saja ambil di bagian video. Dan silakan kalian pilih salah satu video yang akan kalian upload. Channel kamu ingin tampil seperti ini, Nah, super setelah thank, sudah, di sini kita super chat, tekan saja untuk super berikutnya. sticker. Oke, untuk tahap selanjutnya, di sini kita tugas pertama, yaitu untuk memasang thumbnail terlebih dahulu. Kita perhatikan, di pojok sebelah kiri atas ada icon pensil, kita tekan. Silakan kalian pilih salah satu gambar yang akan dijadikan untuk thumbnail video kita. Saya contohkan untuk gambar ini, dan lanjut kita tekan selesai, dan nanti akan tertampil seperti ini. Dan untuk tahap kedua, di sini kita harus membuat judul video. Kita tekan saja di bagian buat judul. Silakan kalian ketik atau membuat judul video yang spesifik ataupun relevan sesuai dari konten kalian. Nah, untuk judul videonya saya seperti ini sesuai dari konten saya. Dan lanjut yaitu ada tambahkan deskripsi, kita tekan. Silakan kalian ceritakan video kalian di dalam deskripsi. Usahakan untuk membuat deskripsi itu yang lengkap, yang spesifik, ataupun relevan. Nah, untuk deskripsinya saya seperti ini, sesuai dari konten saya. Jadi saya itu tentang membahas super tank, super sticker, dan super chat. Jadi saya sesuaikan dengan kontennya saya. Dan untuk di akhiran di deskripsi itu kita tambahkan yaitu hashtag. Hashtag berawalan dari tanda pagar. Yang pertama yaitu tanda pagar Mata Lentera.
dan sesuai konten kalian. Dan misalkan kalian ingin menggunakan hashtag dari Mata Lentera, silakan. Ini nanti kalian pun ketika ada salah satu orang ataupun audiens yang menggunakan dengan hashtag Mata Lentera, nah video kalian pun akan tertarik atau dikelompokkan sesuai dari yaitu hashtag Mata Lentera. Jadi lumayan kalian bisa mendapatkan keuntungan lebih juga. Dan misalkan di sini udah, kita tinggal kembali saja. Dan lanjut di sini untuk visibilitas, kita gunakan saja untuk secara pribadi, jangan untuk dipublikasikan. Dan karena apa? Di sini kita itu akan mengatur atau settingan ulang untuk yaitu mendapatkan tambahan fitur tag-nya, tag atau kata kunci video nanti. Nah, kalau di sini itu tidak ada fitur tambahan yaitu tag-nya. Oke, ketika sudah di sini ada audiens, kita tekan saja. Dan untuk pembatasan usia lanjutan di sini kita tekan. Nah, di sini kalian jangan sampai salah untuk memilih, karena ketika kalian salah memilih saja bisa fatal pada channel kalian ataupun video kalian. Nah, saya tegaskan, ketika konten kalian itu tentang pembahasan anak-anak atau ada kandungan anak-anak, kalian wajib untuk memilih yang iya, video ini dibuat untuk anak-anak. Dan ketika video kalian itu aman, terhindar dari anak-anak atau konten yang lebih dewasa, berarti kalian memilih tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Dan untuk pembatasan usia lanjutan, di sini kita juga mengikuti dari yaitu yang pertama. Berarti kita harus menggunakan tidak, jangan batasi video saya untuk penonton berusia 18 tahun ke atas. Oke, ketika sudah, di sini kita tinggal kembali. Lanjut di bagian lokasi, di sini kita kosongkan saja. Dan untuk tambahkan ke playlist, kita tekan. Silakan kalian pilih playlistnya. Nah, playlist manakah yang akan kita masukkan video itu? Dan kita cari sesuai dari yaitu pembahasan konten kita. Nah, saya akan menggunakan dengan playlist tutorial pemula dan tutorial YouTube. Setelah sudah, di sini kita tekan untuk selesai. Dan lanjut di bagian berikan tag pada produk. Nah, ketika kalian sudah menjadi program partner YouTube, nanti akan ada tambahan berikan tag pada produk. Nah, saya di sini kosongkan saja. Dan untuk remix video short, di sini kita izinkan remix audio dan video. Dan untuk promosi berbayar atau brand, di sini saya kosongkan saja. Dan untuk undangan kolaborasi, saya pun kosongkan. Nah, kita fokus di bagian konten yang dimodifikasi. Kita tekan saja. Misalkan seperti ini. Konten kalian itu ada kandungan AI apa tidak? Misalkan ada kandungan AI, berarti kalian pilih yang iya. Nah, saya menyesuaikan dari konten saya tidak ada kandungan AI, berarti saya memilih untuk tidak. Oke, ketika sudah, di sini kita kembali dan kita perhatikan di bagian komentar. Nah, di sini ada 3 fitur atau 3 pilihan. Pertama, aktif, standar, dan nonaktif. Kita pilih di bagian standar. Dan untuk moderasi komentarnya, saya pilih untuk standar, tahan komentar yang berpotensi tidak pantas. Nah, seperti ini. Oke, ketika sudah, di sini kita kembali. Ketika settingan dasar di sini sudah selesai, kita tinggal untuk upload videonya saja. Kita tekan untuk upload. Dan kita tinggal tunggu sampai pemrosesan data sampai selesai. Nah, di sini videonya sudah selesai terupload. Kita perhatikan di bagian videonya, di sini ada titik 3 yaitu vertikal. Kita tekan saja. Ketika sudah di sini kita tekan edit. Dan kita scroll di sini yaitu lihat saja di bagian opsi lainnya. Kita tekan saja. Nah, ini opsi lainnya tampilannya seperti ini, tag atau kata kunci video. Nah, di sini yaitu saya menggunakan tambahan aplikasi untuk mencari kata kunci video yang tepat ataupun relevan. Saya menggunakan dengan tambahan aplikasi bernama dengan vidIQ. Aplikasinya juga ada di Play Store. Nah, aplikasi vidIQ ini untuk mempermudahkan yaitu mencari atau merekomendasikan kata kunci yang tepat untuk konten sesuai dari video kita. Jadi kita tidak usah pusing-pusing yaitu mencari kata kunci yang relevan ataupun spesifik itu seperti apa. Jadi dari aplikasi vidIQ ini sudah secara otomatis sesuai dari konten kita. Nah, untuk kata kunci videonya saya seperti ini sesuai dari konten videonya saya. Oke, ketika sudah di sini kita lanjut di bagian kategori. Nah, untuk kategori di sini kita tekan saja.
ada beberapa pilihan. Nah, di sini kalian harus menyesuaikan dari sesuai konten kalian. Misalkan konten kalian itu tentang hiburan, berarti kalian harus memilih dengan hiburan. Konten kalian itu tentang hewan, ya silakan kalian harus menyesuaikan dengan konten kalian. Di sini pilih saja untuk kategorinya hewan. Dan saya menyesuaikan dari konten saya berarti cara dan gaya. Oke, di sini kita lanjut, yaitu ada tampilkan jumlah penonton yang menyukai video ini. Kita centang saja. Dan untuk di bagian lisensi dan distribusi, kita tekan saja lisensi YouTube standar. Dan ada dua pilihan. Yang pertama, lisensi YouTube standar dan ada Creative Commons. Kita pilih saja di bagian lisensi YouTube standar. Dan untuk izinkan penyematan, di sini kita tekan ataupun centang. Dan di bagian hapus dari YouTube ini jangan dihapus. Kalau dihapus berarti kalian fatal semua. Seperti itu. Nah, oke, tahap selanjutnya, ketika settingan pertama atau settingan dasar sudah selesai dan settingan keduanya sudah selesai. Di sini kita periksa kembali di manakah titik yang belum sesuai. Silakan kalian bisa koreksi kembali. Dan misalkan sudah semua, di sini kita tinggal tekan untuk bagian visibilitas. Nah, visibilitas ini kita akan mempublikasikan. Nah, kalian akan mempublikasikan seperti apa? Misalkan mau instan, berarti kalian pilih untuk publik. Dan berhubung di sini saya itu udah malam atau tengah malam, di sini udah sekitar jam setengah 2 malam ya. Jadi saya akan menjadwalkan untuk mempublikasikan nanti. Nah, di sini kita tekan di bagian jadwalkan. Saya akan menjadikan yaitu tampilan secara live primer saja. Dan untuk ditanggalkan di sini kita sesuaikan tanggalnya. Dan setelah sudah di sini kita tekan OK. Dan silakan kalian tentukan yaitu jadwal upload video yang tepat untuk konten kalian itu jam berapa. Misalkan saya akan contohkan yaitu sekitar jam 10 pagi seperti ini. Dan setelah sudah di sini kita tekan OK. Dan kita kembali. Dan selanjutnya di sini kita tinggal tekan untuk simpan. Nah, di sini hasil edit disimpan. Berarti videonya kita itu sudah siap untuk dipublikasikan secara dijadwalkan. Kita tinggal tunggu saja yaitu jam untuk diupload videonya secara publik nanti. Dan bagaimana, apakah kalian sudah paham tentang tutorial pembahasan video ini? Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat dan membantu kanal kalian. Dan dari channel Mata Lentera ini juga masih butuh dukungan dari kalian. Silakan kalian bisa subscribe dan like komentari video ini. Oke, kita jumpa lagi di next videonya. Terima kasih. Bye-bye.